Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Fania dengan NIM 212410102014 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem basis data praktikum di bagian Select Multitable 1. Baik, saya akan share screen. Jadi ini adalah modul yang akan saya jelaskan pada hari ini. Ini merupakan CFD-nya. Jadi di sini ada soal yang pertama yaitu yang A, select dua tabel. Dan yang harus dikerjakan ada nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita akan langsung tampilkan di Postgre. Jadi yang pertama di sini yaitu nomor 6. Dengan soal tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah kita abaikan dulu select-nya. Jadi select ini untuk menampilkan ya bagian apa saja yang akan ditampilkan, karena di sini yang ditampilkan adalah nama produk, harga, serta nama kategori. Jadi di sini saya tuliskan product name, unit price yaitu harga, dan kategori name. Namun karena ini terdiri dari dua tabel, maka dari situ kita menggunakan join. Jadi join itu bagaimana caranya? Kita abaikan dulu select-nya, lalu kita langsung saja from. From ini menunjukkan bagian tabel mana yang harus kita gabungkan. Jadi di sini kita akan menggabungkan dari tabel produk dan juga dari tabel kategori. Jadi karena yang akan ditampilkan pertama adalah dari nama produknya, maka di sini yang ditulis pertama yaitu tabel dari produk. Nah, P ini adalah merupakan sebuah alias. Jadi agar penulisannya tidak terlalu panjang, jadi kita select from dari tabel produk dialiaskan sebagai P digabungkan dengan tabel kategoris yang dialiaskan sebagai C. On. Nah, on ini maksudnya apa? Ini ada C kategori ID dan juga P kategori ID. Jadi maksudnya di sini yaitu kategori ID di sini menggambarkan bahwa kategori ID ini merupakan primary key dari tabel kategoris. Nah, C ini melambangkan bahwa ini tuh berasal dari tabel kategoris karena sudah diumpamakan sebagai C. Jadi C dot kategori ID sama dengan di sini kategori ID-nya diambil dari P yaitu produk. Mengapa seperti itu? Karena kedua tabel ini memiliki relationship, memiliki hubungan yang dimana primary key dari kategori ID ini yang ada dari tabel kategori itu berperan sebagai primary key di bagian tabel produk. Nah, primary key-nya, mohon maaf, foreign key di bagian tabel produk yang dimana foreign key-nya yaitu bernama kategori ID. Jadi maksudnya di sini yaitu tabel dari kategori yang memiliki primary key kategori ID sama dengan di sini produk dari tabel produk yang memiliki foreign key kategori ID. Jadi ini yang dimaksud itu menghubungkan antara dua relationship itu menggunakan foreign key dan juga primary key dari kedua tabel itu. Nah, di sini ada order by C kategori name ASC. Di sini tuh karena perintahnya yaitu terurut berdasarkan nama kategorinya. Karena terurut itu, maka di sini kita menggunakan fungsi order by. Nah, di sini karena terurut berdasarkan nama kategorinya, maka dari itu jika kita simak, kita menggunakan C kategori name. Jadi kategori name ini merupakan berdasarkan nama kategori yang berasal dari tabel kategori. ASC ini berdasarkan paling atas gitu, paling kecil. Jadi diurutkan dari A, B, C, D gitu. Lalu jangan lupa jika sudah mengerjakan from, on, dan juga persyaratan ya, jika tidak ada persyaratan maka tidak usah. Lalu selanjutnya baru kita gunakan select yang ditampilkan yaitu nama produk, di sini produk name-nya dari tabel P yaitu produk, lalu ada harga yaitu unit price dari tabel produk dan juga kategori name dari tabel kategori. Kita run. Oke, di sini akan menunjukkan product name, unit price, dan kategori name berdasarkan paling kecil. Jadi B itu merupakan abjad yang berada di posisi kedua, maka dia di sini ditaruh urut dari A, B, C, D dari kecil ke besar seperti itu. Selanjutnya yaitu nomor 7, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan,
serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Baik, jadi di sini saya menyediakan select all from order dan juga customer agar tidak terjadi kebingungan. Jadi di sini kita harus menampilkan nama dari perusahaan customer ya. Jadi di sini kita langsung aja kita buka bagian customersnya. Ini sedikit lagging ya. Oke, jadi di sini nama perusahaan customer itu kan ditandai dengan company name. Jadi yang pertama kita melihat dulu bagian tabel mana saja yang memiliki relasi. Di sini karena customer dan juga ID transaksi yang jelas itu orders, jadi kita abaikan dulu selectnya, lalu kita lanjutkan ke bagian from-nya. Jadi di sini from-nya yaitu yang pertama karena yang diminta pertama kali adalah nama perusahaan customer dari tabel customer, maka kita joinkan yang pertama yaitu customers yang dialiaskan dengan C, digabungkan dengan tabel orders yang dialiaskan dengan O, on, dan lalu di sini ada primary key yang bernama customer ID dari tabel customer, lalu di sini ada foreign key dari, oh mohon maaf ini ada kesalahan ya, jadi ini O, lalu customer ID, lalu order by, karena di sini itu berdasarkan nama perusahaan, maka juga gunakan IC. Lalu di sini karena yang pertama kali ditampilkan adalah nama perusahaan, jadi company name, order ID, dan juga tanggal pembelian yaitu order date. Kita jalankan. Nah, ini akan ditampilkan sesuai dengan perintahnya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 8, yaitu tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Jadi di sini yang pertama ditampilkan adalah ID orders, yang jelas itu berasal dari orders ya biasanya, namun kita abaikan aja dulu. Lalu ada tanggal order dan juga ID barang yang dibeli yaitu dari order details yang harusnya itu ada di produk. Nah, di sini kita bingung ya karena jika kita lihat di ERD, nah jika kita lihat di ERD butuh 3 joinasinya. Namun di sini tidak perlu. Mengapa? Karena ID barang itu kan produk ID. Sementara jika kita lihat di order details itu sudah ada yang bernama produk ID. Jadi itu sudah mewakili dari produknya tersendiri. Jadi tidak perlu menggabungkan ketiganya, hanya perlu duanya karena dari tabel order details itu sudah menampilkan produk ID-nya. Kita lanjutkan. Di sini berarti kita abaikan dulu selectnya, jadi kita gabungkan tabel ordersnya, yaitu dialiaskan O, digabungkan dengan order details yang dialiaskan dengan OD. Lalu di sini on order ID sama dengan order ID. Jadi karena ini tuh sama ya, O sama OD, jadi sama-sama order ID, dan yang di-select ini yang ditampilkan yaitu ID order, lalu tanggal order, order date itu berasal dari tabel order dan juga product ID yang ada di tabel order detail. Kita jalankan. Nah, ini akan ditampilkan seperti ini. Baik, selanjutnya di sini yaitu bagian yang B, yaitu select lebih dari 2 tabel dan yang dikerjakan yaitu nomor 4 sampai dengan nomor 7. Baik, kita langsung ke poscreen-nya. Dari nomor 4, yaitu kita disuruh menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi di bagian ini, di bagian yang B, kita tampilkan di sini B ya, biar tidak bingung. Nah, jadi di sini kita akan menjoinkan lebih dari 2 tabel, yaitu 3 tabel. Bagaimana caranya? Jadi kita ketahui dulu di sini ada order, lalu ada nama barang yaitu produk, dan juga harga barang yang terjual. Itu biasanya akan ditampilkan di bagian order details. Jadi yang pertama yaitu kita joinkan dulu ya. Oh ini di sini tuh ada 2 cara, namun di sini kita menggunakan cara yang ini ya, bukan yang where. Kita jalankan dulu. Oke, benar.
Jadi di sini yang pertama kita lakukan yaitu kita joinkan dulu dari orders, tabel orders dan juga order detail. Mengapa seperti itu? Karena jika kita lihat di ERD-nya, kita tidak bisa langsung ke produknya, kita harus melewati order details-nya dulu untuk menuju ke produknya. Jadi yang pertama digabungkan yaitu order details-nya. Jadi ini dari tabel order dialiaskan sebagai O dan juga order details yang dialiaskan sebagai OD, di mana order ID ini sebagai foreign key dan ini sebagai primary key. Oh, ini sebagai primary key dan ini sebagai foreign key di order details. Nah, setelah itu kita joinkan lagi dengan tabel yang ketiga yaitu products. Jadi join products dialiaskan sebagai P, on, langsung saja kita sama seperti sebelumnya, yaitu ini ada primary key dari produk yaitu produk ID yang dimana di itu ada produk ID juga sebagai foreign key. Lalu jika sudah kita tampilkan saja di sini tabel yang ingin ditampilkan, ini ada sesuai di atas. Lalu di sini jangan lupa untuk menambahkan alias di depannya, yaitu di mana atribut tersebut itu berada itu ada di mana gitu. Ada di bagian tabel apa? Ini di bagian order, order ini produk dan juga order detail. Ini jika kita jalankan akan mengeluarkan tampilan seperti ini. Baik, jika sudah kita lanjutkan ke bagian selanjutnya nomor 5, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi di sini ada nama lengkap employee. Jadi ya terus itu employees, terus ada nama teritori. Di sini ada employees teritori dan juga teritoriesnya itu sendiri. Lalu bagaimana kita lihat dulu ERD-nya. Jadi yang pertama di situ ada employees ya. Ini employees dihubungkan dengan territories dan juga territories. Territories itu akan menampilkan nama teritori tempatnya. Jadi langsung saja kita joinkan seperti biasanya. Kita abaikan dulu select-nya. Jadi kita joinkan dari employees dengan tabel employee territories dengan alias. Lalu seperti biasa, di sini ada employee ID yang sebagai primary key di bagian tabel employees dan juga employees ID yang sebagai foreign key di bagian tabel employee territories. Lalu kita gabungkan lagi dengan tabel territories. Lalu seperti biasa sama seperti sebelumnya, ini ada primary key dan juga foreign key-nya. Nah, di sini untuk menampilkan nama lengkap kita gunakan seperti ini. Jadi di sini ada, kita lihat di employees, di sini ada first name dan juga last name. Jadi cara joinnya yaitu kita first name, seperti biasa ini aliasnya dulu first name, lalu kita gunakan 2 garis lurus seperti ini, dan ini merupakan spasi antara 2 ini, antara first name dan last name-nya nanti dikasih spasi, lalu ada 2 garis lurus lagi. Lalu disambungkan dengan last name-nya S yang dinamakan, jika ditampilkan akan tampil nama lengkap untuk penggabungan 2 itu. Lalu yang kedua kita menampilkan nama teritorinya, tempat teritorinya itu. Ini kita jalankan saja. Nah, akan menampilkan seperti ini, akan berubah menjadi nama lengkap dan namanya seperti ini. Ini nama lengkapnya, dikasih spasi karena ada ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 6. Jadi nomor 6 ini tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi di sini ada 3 tabel lagi. Kita abaikan dulu seperti biasa karena di sini ada customer, order, dan juga shipper. Seperti biasa kita gabungkan dari tabel customer dan juga orders berdasarkan primary key dan juga foreign key yang menghubungkan antara 2 tabel tersebut. Lalu digabungkan dengan shippers. Dan ini juga primary key-nya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya jika kita lihat di orders. Itu kalau misalnya kita lihat di shippers itu di shippers itu primary key-nya adalah shipper ID. Namun di sini jika kita lihat untuk relationship-nya itu di sini diumpamakan dengan nama shipvia. Jadi shipvia itu adalah shipper ID gitu. Cuman berbeda nama saja. Jadi ini foreign key yang menghubungkan dengan shipper tersebut tuh, antara order dari tabel order dan juga shipper.
Lalu jika sudah kita pilih nama customer ini company name-nya ya. Ini sepertinya ada kesalahan. Kita lihat di sini tuh bukan company name ya, itu contact name. Kita ganti aja. Ini contact name, order ID, ini order date, dan juga nama shippernya. Nomor shippernya itu ini shipper.company name. Nah, ini seperti ini ya tampilnya. Kita lihat lagi untuk memastikan apakah ada kesalahan. Tidak. Oke. Selanjutnya di sini kita akan beralih ke nomor 7, yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Jadi di sini sama seperti sebelumnya ada 3 join ya. Jadi di sini ada supplier, produk, dan juga kategoris. Jadi kita abaikan select-nya, kita gabungkan dari tabel suppliers dan juga produk. Lalu di sini ada primary key dan ini adalah foreign key-nya. Kita gabungkan lagi dengan tabel kategoris dan di sini merupakan primary key dan ini foreign key-nya. Lalu yang ditampilkan adalah nama supplier yaitu contact name dari supplier. Lalu di sini ada kategori name dari tabel kategori. Ini kita jalankan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Baik, kita akan lanjut ke bagian yang C, yaitu bagian select multi-table dengan syarat. Yang dikerjakan adalah nomor 5 sampai dengan nomor 8. Baik, di sini ada nomor 5, tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Jadi di sini ada 2 join saja yaitu produk dan juga kategoris. Jadi kita abaikan dulu select-nya, lalu kita gabungkan seperti biasa antara produk dan kategori dengan primary key dan foreign key-nya. Namun di sini ada persyaratan ya, karena persyaratannya di sini untuk produk yang kategorinya beverages. Nah, kita lihat dulu produk yang kategorinya beverages. Nah, di sini itu karena kategorinya, jadi pastikan kategori name, ini where, menggunakan where ya kita. Where C itu dari tabel kategori dengan nama kategori name. Nah, I like ini digunakan untuk mencari dengan kata-kata beverage. Jadi yang nilainya itu beverage, itu kan takutnya ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Nah, untuk mengantisipasi itu kita menggunakan I like, jadi mencarinya itu kita itu kayak apa ya, dari sananya itu akan mengabaikan adanya huruf besar dan juga huruf kecil. Jadi pokoknya yang namanya beverage meskipun besar atau kecil itu sama aja. Dan di sini ada harganya di bawah 10 dan sini dari tabel produk unit price yang kurang dari 10. Ini menggunakan N ya. Jadi kita tampilkan. Ini sebelumnya yang ditampilkan nama produk name, terus ada juga kategori name dan juga harganya. Kita jalankan aja. Maka akan tampil seperti ini. Ini ada 2 ya. Ini beverage-nya. Ini kan di sini kecil, tapi di sini B-nya besar karena kita menggunakan I like ya. Baik, selanjutnya nomor 6 yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Jadi di sini ada 2 yaitu customer dan juga orders. Jadi di sini seperti biasa kita gabungkan dulu, lalu ini primary key dan juga foreign key-nya. Lalu di sini ada persyaratan menggunakan where seperti biasa. Nah, di sini kan tampilkan nama perusahaan customer asal USA. Nah, nama perusahaan itu kan pasti dari customer. Dari customer itu ada yang atributnya itu ada entity namanya itu country. Nah, country-nya ini harus berasal dari USA. Ini seperti I like yang tadi ya. Lalu persyaratannya lagi yaitu di sini yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997. Jadi ini gunakan N. Nah, ekstrak ini kita kayak apa ya, seperti mengekstrak itu dari year-nya, dari tahunnya, itu tahunnya diambil dari order date itu sebelum tahun 1997. Ini kita jalankan aja daripada bingung. Nah, seperti ini ya hasilnya nanti. Jadi ekstrak sudah dijelaskan pada modul sebelumnya ya, apa fungsinya.
Lalu di sini ada order by, yaitu mengurutkan berdasarkan tanggal pembelian. Order by ini order date, IC. Lalu yang ditampilkan yaitu nama perusahaan dan juga order ID. Maka akan tampil seperti ini. Saya sebentar, mohon maaf. Baik, ini sudah oke. Saya lanjutkan ya. Ini hasilnya. Lalu nomor 7 yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah tahun 1997. Jadi di sini ada 3 join, yaitu customer, orders, dan juga employees. Jadi kita joinin dulu customer dengan orders, dengan primary key, foreign key, dan juga dijoinkan lagi dengan employees dengan primary key dan foreign key. Lalu persyaratannya di sini yaitu ini, nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal employee. Nah, jadi jika kita lihat kan harus sama. Jadi eh, dari ship ini kan O itu orders. Jadi ship country itu eh, tujuan pengirimannya itu sama dengan ini tujuan pengiriman ya ship country ini itu sama dengan negara asal employee. Jadi ini employee dot country. Country itu negara asal dari employee-nya. Nah, setelah itu N ekstrak itu untuk mengekstrak pada tanggal tertentu, tapi di sini kita menggunakan year aja ya. Jadi di sini ekstrak year from order date setelah tahun 1997, jadi lebih dari 1997. Dan yang ditampilkan nama customer, ini kontak name dari customer, order ID, order date, dan juga ship name, dan juga ada negara asal, jadi employee country. Kita jalankan. Akan tampil seperti ini. Selanjutnya nomor 8 yaitu untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi sini ada 3. Seperti biasa kita joinin dulu dari supplier dengan produk, lalu dengan kategori. Nah, di sini persyaratannya yaitu untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar. Jadi di sini where, jadi unit price dari produknya, harga dari produknya itu di antara, ini between ya. Ini menggunakan between di antara 5 sampai 10 dolar. 5 and 10 dolar. Yang ditampilkan yaitu nama supplier dan juga nama kategori ini. Ini kita jalankan. Maka tampil seperti ini. Selanjutnya yaitu ini yang terakhir yaitu yang D, self join dan outer join. Jadi di sini kita kerjakan nomor 4, nomor 6, dan nomor 9. Jadi nomor 4 ini pertanyaannya jika E1 many dan E2 itu one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Jadi di sini tuh saya menunjukkan ya,
karena ini tuh self join. Kalau kita lihat di sini IRB-nya aja ya. Self join hanya bisa dilakukan kalau misalnya ada seperti ini self relationship ini namanya. Jadi tabel employee ini mempunyai relationship dengan tabelnya sendiri, namun memiliki konsep yang berbeda. Jadi karena employee memiliki self relationship, jadi kita pahami, jadi E1 ini many dan E2 itu one. Yang di sini kan kita harus membedakan mana yang manajer dan mana yang bawahan gitu. Nah, karena di sini itu kita secara logika itu kan E1 itu many itu ini ya, satu satu oh ya. Jadi satu pimpinan itu harus boleh memiliki banyak pegawai, sementara satu pegawai itu tidak boleh memiliki banyak pimpinan. Nah, dari situ berarti bisa kita simpulkan bahwa many itu berarti adalah pegawai dan one itu adalah pimpinan, seperti itu. Jadi di sini adalah contoh dari query-nya. Ini kita tunjukkan tabel dari employees-nya. Nah, untuk menjadi pembeda antara bawahan dan atasan dan manajer, ini kita menggunakan report to. Ini adalah satu entity yang digunakan oleh salah satu dari manajer ataupun dari bawahannya. Ini kita jalankan. Ini soal untuk selanjutnya ya. Jawaban untuk selanjutnya. Ini hanya memberi contoh saja, berarti yang menjadi manajer itu adalah dari ini E2-nya. Nah, ini manajer E2-nya. Nah, ini baru kita tunjukkan, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2-nya one. Jadi di sini E2-nya one. E2 itu berarti adalah pimpinannya dan E1 itu adalah employees-nya atau bawahan. Nah, jadi kita gabungkan. Bagaimana caranya? Itu untuk menggabungkan dengan tabel itu sendiri. Jadi syaratnya diabaikan dulu, lalu kita ambil from. Jadi permisalannya itu dari tabel employees. Nah, itu menggunakan E1 dijoinkan dengan tabel employees juga, tapi menggunakan E2. Nah, ini on itu bagaimana cara menentukan primary key dan foreign key-nya. Jadi, jika kita lihat kembali di bagian tabel employees, report to itu memiliki arti melaporkan kepada siapa. Nah, kalau melaporkan itu akan identik kepada bawahan yang melaporkan kepada atasan yang bernama siapa. Nah, dari logika tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa E1 ini yang tadi ditentukan sebagai bawahan itu uh, mempunyai primary key reports to. Sementara untuk pimpinan itu mempunyai primary key yaitu E2 employee ID. Seperti itu. Ini kita tampilkan. Untuk bagian tampilan nama lengkap seperti biasa, jadi nama lengkap employee E1 dan first name menggunakan garis lurus 2, lalu spasi garis lurus 2, dan S1 last name S bawahan, dan sama seperti sebelumnya ini menggunakan nama pimpinan. Nah, ini maka ini menunjukkan bawahan dan pimpinan. Lalu selanjutnya tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, jadi di sini sama seperti sebelumnya ya, namun kita di sini harus menampilkan yang pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan tidak memiliki pimpinan. Nah, untuk seperti itu kita menggunakan yang namanya itu full outer join. Jadi ini menampilkan bagian tabel yang tidak memiliki pasangan gitu. Jadi jika kita tampilkan full outer join, maka akan menampilkan pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan juga bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, seperti ini kan ada 0. Jika kita lihat yang namanya bawahan yang tidak memiliki pimpinan, berarti dia merupakan
paling atas, yang jabatannya paling tinggi, karena dia tidak memiliki pimpinan. Jadi kalau misalnya pimpinannya bernilai 0, itu berarti dia, yang paling tinggi jabatannya. Jadi di sini ada handlever yang merupakan bawahannya tidak memiliki pimpinan. Lalu jika kita lihat di sini di bagian bawahan memiliki 0 banyak, ini ada 1, 2, ini 10 sampai 16, ada 6, itu merupakan pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Berarti dia adalah employee yang memiliki jabatan paling rendah. Jadi sama seperti sebelumnya, ini menggunakan nama sebagai bawahan dan juga pimpinan. Baik, karena modul yang ditampilkan pun sudah selesai. Jadi sekian untuk video penjelasan dari saya mengenai syarat multitabel. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.